1816 Gua Laut Penyerap Ki Surga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam lubang abadi yang berdaulat. Surga Putih Mini. Klon manusia naga tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Di hadapannya berdiri seekor rusa muda. Rusa muda itu menundukkan kepalanya di hadapan klon manusia naga, menjulurkan lidah merah mudanya yang mungil dan menjilati telapak tangan klon manusia naga itu. Tuan, rusa muda itu berbicara dalam bahasa manusia. Tentu saja, itu bukan rusa muda biasa, rusa muda itu tercipta dari obsesi Ki Xiang yang menyatu dengan kekuatan surgawi Gua Surga, yang menghasilkan roh surgawi Laut Ki ini. Roh surgawi Laut Ki tampak seperti rusa muda seputih salju, matanya berwarna emas, sangat menyilaukan. Namun, di punggung rusa muda itu, di dekat sisi kanan, ada luka dalam yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Luka itu meluas ke perutnya, meninggalkan sejumlah besar tanda dao. Klon manusia naga itu mendesah, luka-lukamu parah, metodeku mungkin tidak berhasil. Ini adalah luka yang diderita rusa muda itu ketika menggunakan Laut Ki yang tak terbatas melawan kesengsaraan tak terhitung jumlahnya dari Gua Surga Laut Ki. Di kehidupan sebelumnya, ketika Bai Ningbing menyerang Gua Surga Laut Ki, roh surgawi itu tertidur karena luka-lukanya, ia tiba-tiba terbangun. Rusa itu adalah roh surgawi, ia adalah eksistensi istimewa yang tercipta dari perpaduan obsesi dan kekuatan surgawi. Untuk menyembuhkan rusa itu, metode jalur kebijaksanaan adalah yang paling tepat. Jadi, Fang Yuan mencoba tetapi tidak berhasil. Meskipun metode jalur pemurnian Fang Yuan lebih kuat, ia tidak berani menggunakannya dengan gegabah. Bukannya ia tidak berdaya menghadapi satu luka, tetapi metode-metode ini terlalu kuat dan tidak terkendali, mereka berbahaya bagi rusa roh surgawi. Sangat mungkin, pengobatan itu dapat membunuh roh surgawi Laut Ki ini. Jika pengobatan itu membunuh roh surgawi Laut Ki, apa gunanya membuang-buang tenaga dalam mencoba menyelamatkannya? Untuk saat ini, Fang Yuan tidak dapat menyembuhkan rusa itu. Tetapi roh surgawi ini tidak mempermasalahkannya, ia sebenarnya cukup bahagia. Setelah Gua Surga Laut Ki dianeksasi, ia tidak mati, ia masih ada. Setiap bentuk kehidupan pasti memiliki naluri dasar untuk bertahan hidup, roh surgawi juga sama, mereka cenderung mencari tuan dan menjaga Gua Surga. Tentu saja, mereka hanya akan tunduk pada tuan yang memenuhi persyaratan mereka. Atau jika metode seperti penekanan roh cahaya darah digunakan. Fang Yuan sedang memikirkan misteri roh daratan dan roh surgawi. Dunia Gu memiliki misteri yang tak terhitung jumlahnya, semakin banyak Fang Yuan berinteraksi dengan mereka, semakin dia menyadari betapa sedikit yang dia ketahui. Ketika Dewa Gu biasa mencaplok lubang, bahkan jika roh daratan ada, mereka akan mati ketika pencaplokan selesai. Tetapi lubang abadi yang berdaulat melanggar aturan ini, pasti ada alasannya. Namun, Sekte Bayangan tidak memiliki catatan tentangnya. Mungkin Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral menyembunyikan detailnya, atau mungkin warisan sejati Sekte Bayangan bukanlah semua yang dimiliki oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Atau mungkin bahkan Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tidak tahu bahwa celah abadi yang berdaulat akan berakhir seperti ini. Itu seperti bagaimana Fang Yuan hanya dapat memahami konsep umum di balik gua abadi yang tidak diketahui yang baru saja disempurnakannya, meskipun ia memiliki pencapaian jalur penyempurnaan yang begitu kuat, ia tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Gu yang baru diciptakan dan belum pernah ada sebelumnya khususnya demikian, hanya dengan menggunakannya, Gu abadi dapat mempelajari lebih banyak hal tentangnya. Saat ini, celah abadi yang berdaulat milik Fang Yuan memiliki banyak roh tanah dan roh surgawi. Roh tanah lebih melimpah, di antara mereka, roh tanah Langya adalah yang paling unik, ia dibuat dari dua obsesi. Ada juga seekor ular, inti bintang, anjing hitam, roh tanah dalam segala macam bentuk tersebar di berbagai lokasi di atas celah abadi yang berdaulat. Mereka semua adalah asisten yang berguna dalam mengelola celah abadi yang berdaulat, mereka bertanggung jawab atas wilayah mereka sendiri. Fang Yuan tidak membunuh roh surgawi dan roh tanah ini, ia melestarikannya. Sekarang bukan saatnya, di masa depan, dia akan memahami logika di balik keberadaan mereka. Ini juga sebabnya dia ingin menyelamatkan roh surgawi Laut Ki. Setelah Gua Surga Laut Ki berasimilasi, Fang Yuan meletakkannya di Surga Putih Mini. Ada perubahan nyata pada lubang abadi yang berdaulat sekarang. Semua jenis Ki tumbuh dan berinteraksi, Surga Putih Mini memiliki tanda-tanda yang paling jelas, awan putih yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menyebar.
8 surga mini lainnya sama, semuanya memiliki warna sendiri. Awan-awan ini masih seperti kabut tipis, mereka belum tumbuh menjadi tanah awan dengan warna masing-masing. Tapi ini baru permulaan. Menurut deduksi Fang Yuan, untuk periode waktu berikutnya, Qi yang berbeda akan muncul di semua bagian lubang abadi yang berdaulat. Qi ini memiliki berbagai jenis varietas, sebagian besar adalah bahan Gu Fana. Tetapi setelah beberapa saat, setelah Qi tingkat Fana yang cukup terkumpul, mereka akan mulai menghasilkan bahan abadi jalur Qi. Dan setelah waktu yang lebih lama lagi, bahan abadi jalur Qi ini akan stabil dan menciptakan hubungan khusus dengan lingkungan, yang akan menjadi pembentukan awal titik sumber daya. Jika berkembang dengan baik, titik-titik sumber daya kecil ini mungkin tumbuh menjadi titik-titik sumber daya berukuran kecil, sedang, dan besar. Tentu saja, tanpa campur tangan manusia, peluang celah abadi yang berdaulat menghasilkan titik sumber daya berukuran besar terlalu kecil, bisa diabaikan. Semua perubahan ini disebabkan oleh penambahan sejuta tanda Dao Jalur Qi. Tanda Dao Jalur Qi ini adalah akumulasi dari Gua Surga Laut Qi. Sekarang setelah Fang Yuan mencaploknya, tanda Dao Jalur Qi ini menyebar dan tersebar di seluruh 5 wilayah mini dan 9 surga. Setiap kali dia mencaplok lubang abadi, dia akan mendapatkan tanda Dao. Lingkungan lubang abadi akan sedikit berubah. Seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mencaplok Gua Surga Bencana Binatang, mendapatkan tanda Dao Jalur Transformasi. Ini menyebabkan seluruh lubang abadi berdaulat menghasilkan lebih banyak makhluk hidup. Misalnya, rubah biasa di dataran utara mini akan bereproduksi dan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi rubah merah, rubah abu-abu, rubah angin, rubah awan, atau yang lainnya, bahkan menjadi binatang bermutasi seperti rubah air musim gugur atau rubah cahaya yang mengalir. Setelah mencaplok Gua Surga Siaca, dia mendapatkan banyak tanda Dao Jalur Waktu, anak sungai-sungai waktu menjadi lebih lebar. Fang Yuan dapat mengendalikan batas atas dan bawah laju waktu secara lebih luas sebagai hasilnya. Sangat jelas, mencaplok celah secara acak bukanlah hal yang baik. Karena peningkatan tanda Dao akan menyebabkan lingkungan berubah secara dramatis. Tanpa metode jalur kebijaksanaan untuk menyerap perubahan ini, perkembangan Gu Immortal di dalam celah abadi akan hancur, mereka akan kehilangan semua aset mereka. Habitat hidup di dunia celah abadi selalu merupakan rantai yang ketat. Jika satu spesies rumput kecil punah, itu dapat menyebabkan krisis bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya di rantai makanan yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, pencaplokan celah abadi akan menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat besar. Alasan mengapa Fang Yuan memperoleh keuntungan darinya adalah karena celah abadi yang berdaulat terlalu besar dan luas, itu membuat pengaruh ini dapat diabaikan ketika disebarkan. Kebanyakan Gu Immortal memiliki celah abadi yang sangat kecil dibandingkan dengan celah abadi yang berdaulat ini. Ketika volume air yang sama disimpan dalam botol dan tong, botol akan penuh sementara tong hanya diisi hingga jumlah yang dapat diabaikan. Selain itu, Fang Yuan memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mendalam, bersama dengan jalur-jalur lain yang memungkinkannya untuk dengan mudah menghadapi semua perubahan yang terjadi. Masih baik-baik saja ketika aku mencaplok Gua Surga Siaca, tetapi setelah mencaplok Gua Surga Laut Qi, perolehan sejuta tanda Dao Jalur Qi telah membuat perubahan yang jelas pada bukaan abadi yang berdaulat. Siaca tidak melewati banyak kesengsaraan, dia hanya memiliki 70.000 tanda Dao Jalur Waktu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mencaplok Gua Surga Beast Calamity, yang memiliki lebih dari 100.000 tanda Dao Jalur Transformasi. Dan ini karena Beast Calamity Immortal telah melewati satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya sebelum meninggal. Gua Surga Beast Calamity yang ditinggalkannya tidak melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang kedua. Qi Xiang sangat kuat di masa lalu. Bagaimanapun, 5 Xiang bersatu dan mendominasi 2 surga, reputasi mereka tinggi di 5 wilayah. Mereka sangat terkenal. Setelah Qi Xiang meninggal, Gua Surga Laut Qi tertinggal, tidak melahap satu pun pecahan dari 9 surga, masih harus menghadapi malapetaka dan kesengsaraan yang tak ada habisnya. Kesulitan menghasilkan kekayaan. Setelah ribuan tahun, Gua Surga Laut Qi telah melewati lebih dari 10 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memberikan sekitar 100.000 tanda Dao. Seiring dengan akumulasi Qi Xiang dalam hidupnya, ada lebih dari 1 juta tanda Dao Jalur Qi. Ini adalah pencapaian yang mengejutkan. Itu tidak mudah. Ribuan kesengsaraan itu mengerikan, bahkan para dewa Gu tingkat 8 pun takut akan hal itu, mereka hanya bisa melewatinya dengan susah payah. Namun,
Gua Surga Laut Qi telah bertahan begitu lama, terutama dengan mengandalkan lautan Qi yang tak terbatas. Roh surgawi mengendalikan jurus ini dan dengan esensi abadi tingkat 8 yang cukup, Gua Surga Laut Qi berhasil melewatinya setiap saat. Tentu saja, jurus ini luar biasa. Jurus ini tidak hanya menghabiskan esensi abadi tetapi juga berbagai jenis Qi. Dengan mengeluarkan Qi, pengeluaran esensi abadi dapat dikurangi, sekaligus meningkatkan kekuatan jurus ini. Selama ribuan tahun terakhir, para Dewa Gu Klan Qi telah pergi ke seluruh dunia untuk mengumpulkan jenis-jenis Qi ini. Dibandingkan dengannya, Gua Surga Bencana Binatang hanyalah seorang anak kecil. Meskipun tanah terberkati Langya memiliki sejarah yang lebih panjang, tanah itu sengaja jatuh ke tanah terberkati. Tanah itu tidak harus menghadapi banyak kesengsaraan. Kesengsaraan terkuat yang dihadapinya adalah kesengsaraan besar, jadi tanah itu memperoleh lebih sedikit tanda dao. Selain itu, tanah terberkati Langya juga menggunakan jurus-jurus mematikan untuk memengaruhi isi malapetaka dan kesengsaraan, yang memungkinkannya memperoleh sejumlah besar tanda dao jalur air. Tanda dao jalur air ini bekerja dengan tanda dao jalur pemurnian, menciptakan air pemurnian. Untuk menciptakan wilayah terpencil buatan manusia di surga dan bumi, tanah terberkati Langya telah mengeluarkan sejumlah besar tanda dao jalur pemurnian dan jalur air. Jika aku tidak mencaplok Gua Surga Laut Qi ini, dengan luka-luka rusa roh surgawi, ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dengan beberapa kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, Gua Surga ini akan hancur. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa keputusan roh daratan Langya salah. Jika tanah terberkati Langya disimpan sebagai Gua Surga, bahkan jika memperoleh 10 kali lipat jumlah tanda dao jalur penyempurnaan, itu tidak akan ada sampai hari ini. Fang Yuan terus berkultivasi. Di satu sisi, ia mencoba yang terbaik untuk mengasimilasi Gua Surga Laut Qi sepenuhnya. Di sisi lain, ia mulai berlatih gerakan pembunuh jalur Qi. Metode serangan beruntun yang dimiliki Basiba dilepaskan setelah Fang Yuan mencobanya. Yang terpenting sekarang adalah gerakan pembunuh jalur Qi, terutama Laut Qi tak terbatas. Kekuatan Laut Qi tak terbatas benar-benar luar biasa, itu membantu Gua Surga Laut Qi melewati begitu banyak kesengsaraan. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan kekurangan fondasi dan waktu, ia juga membutuhkan sumber daya sehingga ia membongkar gerakan pembunuh Laut Qi tak terbatas. Tetapi sekarang, sebagai Grandmaster Agung Jalur Qi yang mencaplok Gua Surga Laut Qi, gerakan pembunuh Laut Qi tak terbatas ini dapat digunakan olehnya. Aliran waktu dari celah abadi yang berdaulat juga jauh lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Ini memberi Fang Yuan lebih banyak waktu untuk melatih jurus pamungkasnya. Fondasi jalur Qi Fang Yuan melambung ke puncak, setelah ia mengubahnya menjadi kekuatan tempur, ia pasti akan mendapatkan sejumlah besar kekuatan yang akan melampaui keadaannya saat ini. Jika kekuatan tempur jalur Qi-ku terbentuk, itu akan melampaui jalur waktu dan menjadi metode ofensif utamaku. Sejuta tanda dao jalur Qi, hehe, itu benar-benar bukan lelucon. Pada saat itu, aku dapat mencoba untuk menaklukkan Istana Naga. Aku akan dapat memperjuangkannya melawan beberapa Dewa Gu peringkat 8, dengan paksa mengambil alih rumah Gu abadi ini. Tatapan Fang Yuan tampak menakutkan, ia telah membuat rencananya sejak lama, di dalam celah abadi yang berdaulat. Fang Yuan melatih jurus pembunuh jalur Qi-nya. Beberapa Gu abadi bergerak di langit, sementara sejumlah besar Gu fana terbang di sekitar mereka seperti tornado di langit. Sejumlah besar angin astral bercampur ke dalam diri mereka. Saat esensi abadi peringkat 8 disuntikkan, aura cacing Gu ini mulai menyatu. Namun setelah waktu yang lama, jurus pembunuh itu tidak diaktifkan. Keringat muncul di dahi Fang Yuan, setelah lebih dari 10 napas waktu, Fang Yuan nyaris tidak mengendalikan situasi, jurus pembunuh itu akhirnya berhasil dilepaskan. Jurus pembunuh abadi jalur Qi, jubah kain astral surgawi. Jubah kain abu-abu putih muncul di tubuh klon manusia naga itu. Itu tampak seperti pakaian biasa tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa setiap benang pada kain ini terbuat dari Qi astral. Ini adalah jurus pembunuh peringkat 7, tetapi setelah amplifikasi 1 juta tanda dao jalur Qi Fang Yuan, kekuatannya telah meningkat 1000 kali lipat. Setelah memeriksanya, Fang Yuan melihat bahwa meskipun jubah ini tipis, ia memiliki pertahanan yang sangat mengejutkan. Kekuatannya tidak diragukan lagi adalah peringkat 8, bahkan lebih kuat dari mantel musim dingin. Fang Yuan mendesah dalam hati. Tentu saja, kekuatannya tidak sebanding dengan segel pelindung aliran balik.
1 juta tanda Dao jalur Qi benar-benar bukan lelucon. Bahkan melalui amplifikasi belaka, jurus pamungkas peringkat 7 dapat memiliki kekuatan peringkat 8, dan yang terpenting, esensi abadi yang dikeluarkan berada pada level peringkat 7. Setelah satu kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, seorang Dewa Gu akan memperoleh rata-rata 80.000 tanda Dao. Semakin kuat kesengsaraan, semakin besar jumlah tanda Dao yang diperoleh. Petik 2. Secara teori, setelah 3 kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya, seorang Dewa Gu dapat menjadi terhormat, mereka akan memiliki setidaknya 300.000 tanda Dao. 1 juta tanda Dao jalur Qi berada pada level sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh peringkat 9. Inti Gu abadi dari jubah kain astral surgawi hanya peringkat 7, setelah amplifikasi tanda Dao jalur Qi, ia telah mencapai level puncak peringkat 8. Jika inti Gu abadi adalah peringkat 8, setelah amplifikasi tanda Dao jalur Qi, apakah ia memiliki kekuatan peringkat 9? Fang Yuan memiliki sebuah pikiran saat cahaya terang bersinar di matanya. Ia mengingat pertempuran di kehidupan sebelumnya, dan semua metode yang ditinggalkan oleh para bangsawan. Pada saat yang sama, tubuh utamanya juga membuat kesimpulan. Segera, klon manusia naga Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya kecil, kemungkinan besar, gerakan pembunuh peringkat 9 membutuhkan Gu abadi peringkat 9. Amplifikasi tanda Dao tidak dapat mencapai tingkat ini. Atau lebih tepatnya, aku tak dapat mencapai tingkat itu hanya dengan menggunakan 1 juta tanda Dao jalur Qi. Mungkin jika aku memiliki 10 kali lipat tanda Dao, kuantitasnya akan mendorong perubahan kualitatif, dan mungkin mencapai peringkat 9. Fang Yuan tidak yakin, meskipun dia adalah Gu Immortal peringkat 8, ketika dia melihat ke atas menuju level peringkat 9, itu masih diselimuti misteri total. Dalam situasi yang murni teoritis, setiap yang terhormat akan memulai dengan setidaknya 300.000 tanda Dao. Namun dari apa yang dipelajari Fang Yuan dari roh tanah Langya serta pengalamannya sendiri, setiap yang terhormat adalah monster absolut, mereka tidak dapat dilihat dengan logika atau akal sehat. Hanya Limitless Demon Venerable saja, ketika dia menjadi Gu Master, dia sudah memiliki tanda Dao level Gu Immortal. Pada tingkat itu, ketika dia menjadi yang terhormat, berapa banyak tanda Dao yang akan dia miliki? Fang Yuan tidak dapat membayangkannya. Adapun yang terhormat lainnya, ketika mereka baru saja menjadi yang terhormat, apakah mereka hanya memiliki 300.000 tanda Dao? Fang Yuan tersenyum, kemungkinannya mendekati 0. Di dunia ini, tidak ada cacing Gu yang tak terkalahkan, hanya Gu Immortal yang tak terkalahkan. Jika orang-orang ini hanya memiliki 300.000 tanda Dao ketika mereka menjadi yang terhormat, bagaimana mereka bisa mendominasi dunia dan mendapatkan reputasi yang tak terkalahkan? Saat ini, Fang Yuan sudah menjadi salah satu ahli terhebat di dunia. Dia berada di puncak, dia bisa memandang rendah sebagian besar orang di dunia ini. Hanya sedikit yang bisa melawannya secara seimbang dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, setiap kali dia melihat ke atas, dia masih bisa melihat 10 gunung raksasa di atas kepalanya, tersembunyi di balik awan. Mereka adalah 10 orang terkuat dalam sejarah, masing-masing adalah legenda dari legenda, sepanjang sejarah panjang umat manusia, mereka adalah 10 matahari yang paling mempesona. Selain mereka, tidak peduli siapa itu. Bahkan individu yang sangat berbakat yang mempesona seperti bintang-bintang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Cahaya kecil mereka selamanya diselimuti oleh bayangan 10 orang ini. Fang Yuan tidak terkecuali. Dia mampu mencapai tahap ini karena dia mengandalkan para pendahulu ini, terutama yang terhormat. Hanya melihat celah abadi yang berdaulat saja. Ini milik yang mulia iblis jiwa spektral. Bahkan saat ini, saat berkultivasi, Fang Yuan seringkali mendesah kagum terhadap keuntungan yang tak tertandingi yang diberikan oleh celah abadi yang berdaulat kepadanya. Misalnya, pencaplokan gua surga Laut Qi, dalam situasi normal, siapa yang dapat mencaploknya? Hampir tidak ada, kecuali jika yang mulia abadi asal primordial masih hidup sekarang. Karena celah abadi, hanya dapat mencaplok yang lebih kecil, besar dan kecil, di sini mengacu pada fondasi. Di dunia ini, hanya primordial origin immortal venerable yang memiliki fondasi jalur Qi untuk mencaplok gua surga Laut Qi, yang memiliki 1 juta tanda Dao jalur Qi. Dan jika gua surga dibedah dan dicaplos sepotong demi sepotong, kerugiannya akan parah. Setiap kali gua surga terpotong, ia akan mengalami kerusakan besar, tanda Dao jalur Qi yang terjalin seperti jaring akan mengalami kerugian besar.
Dan karena tanda Dao yang saling bertentangan, Gu Immortal tidak dapat benar-benar mendapatkan banyak tanda Dao ini. Jika gua surga Laut Qi dibedah sampai batas tertentu, angin asimilasi akan mulai bertiup karena kerusakannya yang parah. Bagian gua surga yang tersisa akan hancur dalam kasus ini. Namun, bukaan abadi yang berdaulat dapat melahap bukaan yang lebih besar. Awalnya, Fang Yuan tidak memiliki fondasi di jalur Qi, tetapi ia mampu mencaplok gua surga Laut Qi. Ini tidak seperti ular yang melahap gajah, ini adalah semut yang melahap gajah. Yang paling menakutkan adalah dengan tanda Dao yang tidak saling bertentangan, Fang Yuan dapat menyerap keuntungannya dengan sempurna. Ia dapat mengasimilasi setiap tanda Dao tanpa sedikit pun pemborosan. Itu terlalu menantang surga. Tidak heran Dao surgawi tidak dapat memaafkan keberadaannya. Untuk menghentikan jiwa spektral, ia memelihara iblis dunia lain Fang Yuan, merencanakan tanpa henti dan mengirimnya kembali 500 tahun untuk menghentikan rencana sekte bayangan. Semakin menantang surga celah abadi yang berdaulat itu, semakin terlihat betapa menakutkannya yang mulia iblis jiwa spektral. Setiap kali Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicada untuk kelahiran kembali, ia dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mengerikan yang mulia iblis teratai merah. Yang mulia abadi matahari raksasa, yang mulia iblis surga pencuri, yang mulia abadi teratai Genesis. Menggunakan fondasi para bangsawan ini, Fang Yuan menjadi penguasa iblis generasi saat ini, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, ia semakin merasakan perbedaan antara dirinya dan seorang bangsawan. Itu terlalu besar untuk dihitung. Fang Yuan tidak merasa putus asa setiap kali ia menatap mereka, yang ia rasakan hanyalah kekaguman. Dia tidak pernah sombong atau angkuh, dia menghormati setiap pendahulu ini. Seseorang hanya bisa belajar dari orang-orang yang cakap. Tercampur dengan kekagumannya adalah jejak kegembiraan yang tak terlukiskan. Bahkan sekuat 10 orang yang terhormat ini, tidak ada dari mereka yang bisa mencapai kehidupan abadi, mereka mati satu persatu. Lalu, bisakah aku benar-benar berhasil? Kemungkinannya sangat tipis. Faktanya, selama takdirku masih ada, itu tidak akan memungkinkan bentuk kehidupan apapun untuk mendapatkan kehidupan abadi. Ini sudah dikonfirmasi dalam O003C, O003T Legends of Renzu, O003E, O003E. Itulah mengapa menarik untuk mengejarnya. Fang Yuan tersenyum. Setelah mengumpulkan pikirannya, tubuh utama Fang Yuan terus melatih jurus pembunuh jalur Qi-nya. Sedangkan untuk klon manusia naga, setelah menguji jubah kain astral surgawi, ia terbang menjauh dan melihat ke surga kuning harta karun. Ia ingin membeli banyak material abadi jalur Qi di surga kuning harta karun. Banyak jurus pembunuh jalur Qi yang membutuhkan material abadi jalur Qi ini. Misalnya, jubah kain astral surgawi sebelumnya membutuhkan sejumlah besar Qi astral. Menggunakan tanda Dao di dalam material abadi untuk melepaskan jurus pembunuh bukanlah hal yang langka. Gu Immortal jalur formasi Grandmaster dapat menggunakan material abadi untuk membuat formasi. Dahulu kala, jurus pembunuh jalur air juga menggunakan sejumlah besar material abadi jalur air dalam jumlah besar. Namun kemudian, karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal, Gu Immortal memilih untuk menggunakan cacing Gu sebagai gantinya, mereka meninggalkan metode ini. Sifat ini paling jelas terlihat di jalur Qi. Tidak peduli seberapa rendah tingkat pencapaian jalur Qi mereka, seorang Gu Master Gu Immortal akan selalu dapat menggunakan material Gu sebagai pengganti cacing Gu untuk melepaskan jurus pembunuh. Alasannya adalah material jalur Qi adalah yang paling mudah dipindahkan dan digunakan. Bahan jalur air sedikit kurang berguna, sementara tanda Dao dari tanah dan batu jauh lebih sulit digunakan. Fang Yuan tidak peduli tentang ini. Dia sekarang sangat kaya dan memiliki kekayaan yang melimpah. Dia mencari dan membeli bahan abadi jalur Qi di surga kuning harta karun. Dia tidak meminta bahan abadi jalur Qi dari Gu abadi perbatasan selatan. Dalam hal kekuatan pertempuran jalur Qi-nya, dia ingin merahasiakannya untuk saat ini. Qi Yin yang dalam, Qi matahari minor, Qi astral, Qi dominasi. Aku akan membeli semuanya. Qi darah. Klon manusia naga itu melihat sambil merenung. Meskipun jalur darah sangat dibenci, apakah kekuatan jalur lurus tidak akan menelitinya secara diam-diam? Jadi, di surga kuning harta karun, bahan Gu jalur darah sangat populer. Qi darah ini hanyalah bahan fana, tetapi jumlahnya sangat banyak. Jika itu adalah jenis Qi lainnya, Fang Yuan tidak akan menginginkan bahan fana ini, bukaan abadi kedaulatannya dapat memproduksinya. Tetapi Qi darah berbeda,
Ki ini tidak hanya mengandung tanda Dao jalur Ki, tetapi juga memiliki tanda Dao jalur darah. Oleh karena itu dianggap sebagai material fana jalur darah. Dan jalur darah memiliki keuntungan yang mengerikan, jika jumlahnya cukup tinggi, itu dapat diperlakukan sebagai material abadi. Jumlah yang terjual sangat banyak, ini dapat dianggap sebagai material abadi. Klon manusia naga memikirkan hal ini saat dia tidak ragu lagi, segera membelinya. Benua Tengah. Apa? Tidak ada lagi Ki darah. Gu Yue Fang Zeng menatap langit kuning harta karun dengan tidak percaya, kau memiliki jumlah yang sangat banyak terakhir kali. Surat wasiat Gu Immortal yang menjual Ki darah di langit kuning harta karun menggelengkan kepalanya. Beberapa jam yang lalu, seorang Gu Immortal yang sangat kaya menyapu seluruh pasar langit kuning harta karun, membeli semua bahan abadi jalur Ki yang tersedia. Kau juga tahu bahwa Ki darah ini dapat diakumulasikan dan digunakan bersama-sama, itulah sebabnya ini terjadi. Gu Yue Fang Zeng tercengang. Menyapu seluruh pasar langit kuning harta karun dan membeli semua bahan abadi jalur Ki yang tersedia, kekayaan macam apa yang memungkinkan seseorang melakukan itu? Gu Yue Fang Zeng telah menjadi abadi untuk beberapa waktu. Dia tahu betul bahwa kekayaan adalah bentuk representasi kekuatan. Jika seorang Gu Immortal memiliki kekayaan yang sangat besar, itu berarti mereka memiliki sejumlah besar sumber daya. Dengan fondasi seperti itu akan membantu mereka maju dengan lancar dalam perjalanan kultivasi mereka. Mungkin itu bukan orang, tetapi tindakan kekuatan super. Gu Yue Fang Zeng bergumam pada dirinya sendiri. Indra ketuhanannya pergi ke banyak kios lagi, tetapi tidak ada hasil seperti yang diharapkan. Tidak ada Ki darah yang tersisa di pasar. Namun, Gu Yue Fang Zeng mengolah jalur darah, ia membutuhkan Ki darah. Setelah indra ketuhanannya meninggalkan surga kuning harta karun, Gu Yue Fang Zeng mulai berpikir, apakah aku harus meminta Ki darah kepada sekte? Ia segera menghilangkan pikiran itu. Ia memutuskan untuk mengumpulkannya sendiri. Ki darah sangat mudah diperoleh. Seseorang bisa memperolehnya dengan membunuh binatang buas dan menggunakan metode jalur darah untuk mengekstraknya. Dengan memelihara binatang buas di celah abadi, akan ada pasokan Ki darah materi abadi yang tak ada habisnya. Justru karena sumber daya jalur darah mudah diperoleh, jalur darah sangat mengancam, jalur lurus dari 5 wilayah melarangnya. Jika itu adalah materi abadi lainnya, Fang Zeng mungkin mendapatkan bantuan dari sekte, tetapi ini hanya Ki darah, dan Fang Zeng tidak membutuhkan banyak. Dalam kasus Fang Zeng, hanya sedikit merepotkan untuk mendapatkan Ki darah yang dibutuhkannya, ia hanya perlu menghabiskan sedikit waktu. Memikirkan hal ini, Fang Zeng memberitahu Fan Xiliu tentang rencananya, karena identitasnya yang unik, ia tidak bisa meninggalkan Gunung Fei He begitu saja. Setelah Fan Xiliu mengetahuinya, ia memberi Fang Zeng sebuah misi, waktu yang tepat. Ada seekor lembu gunung emas di daerah barat laut yang mendatangkan malapetaka, pergi dan selesaikan masalah itu. Bunuh atau perbudaknya, jika Anda dapat menangkapnya hidup-hidup, Anda akan mendapatkan 2 kali lipat poin kontribusi sekte. Hati Fang Zeng bergetar, lembu gunung emas itu adalah binatang buas yang terpencil, dia belum pernah bertarung melawan binatang buas sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat dia setuju. Fang Zeng bukan lagi pemuda seperti sebelumnya, dia telah melewati banyak rintangan di tanah terberkati Langya. Setelah memikirkannya, dia mengambil keputusan. Dia tidak langsung menuju lembu gunung emas, dia pergi ke Menara Informasi Sekte Bangau Abadi. Menara Informasi Bangau Putih adalah rumah Gu Abadi dengan 9 lantai, terletak di daerah terpencil di lereng Gunung Fei He. Tempat itu tertutup kabut tebal dan pepohonan hijau yang rimbun. Fang Zeng terbang di atas seekor bangau. Meskipun dia mengolah jalur darah, dia telah diajari di Sekte Bangau Abadi dan merupakan murid Dewa Bangau Langit, dia akrab dengan manipulasi bangau terbang. Ketika dia berada di tanah terberkati Langya, dia telah berpartisipasi dalam perang besar di 3 benua. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menaklukkan bangau, tetapi dia masih memiliki minat pada mereka. Namun karena perubahan takdir, ia diselamatkan oleh Feng Jiuge dan kembali ke Sekte Bangau Abadi. Karena pengadilan surgawi memutuskan untuk mendidiknya, ia menjadi abadi. Dengan tingkat kultivasi Gu Abadi, ia bahkan menjadi tetua tertinggi Sekte Bangau Abadi. Fang Zeng dengan mudah memperoleh seekor bangau untuk dirinya sendiri sebagai alat gerak. Sebelum Menara Informasi Bangau Putih, tidak ada penjaga, hanya 2 bangau binatang buas yang beristirahat di sini. Jika terjadi sesuatu,
bangau-bangau ini akan muncul dan bertindak sebagai penjaga. Fang Zheng menunggangi bangaunya saat ia mendekati menara informasi bangau putih. Bangau terbang di bawahnya mulai menggigil karena vokalisasinya menjadi gelisah. Fang Zheng tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bangau terbang ini adalah binatang bermutasi tingkat 5. Ketika aku berada di Sekte Bangau Abadi di masa lalu, aku merasa bahwa ia sangat kuat, tetapi sekarang, ia tidak istimewa. Petik 2. Perbedaan antara abadi dan fana benar-benar terlalu besar. Setelah Fang Zheng mendarat di depan menara informasi bangau putih, bangaunya hampir jatuh karena takut. Fang Zheng mendesah saat ia menyimpannya di lubang abadinya. Ia memiliki status sebagai tetua tertinggi, menara informasi bangau putih terbuka untuknya tanpa pertanyaan. Fang Zheng melangkah masuk. Setiap lantai menara informasi memiliki sejumlah besar gu fana jalur informasi. Jika Fang Zheng ingin mendapatkan informasi dari mereka, ia perlu menukarnya dengan menggunakan poin kontribusi sekte. Menara informasi itu sendiri dapat menyimpan informasi, tetapi Sekte Bangau Abadi tidak akan melakukannya. Karena jika menara itu hancur, informasinya juga akan hancur. Menara informasi ini adalah rumah Gu Abadi yang hanya mengelola satu aspek, seperti rumah Gu Abadi Pengadilan Surgawi, yang hanya memiliki kekuatan jalur informasi. Jika itu adalah rumah Gu Abadi yang lengkap, yang memiliki serangan dan pertahanan, tidak akan membutuhkan dua bangau putih buas yang terpencil untuk mempertahankannya. Fang Zheng tidak memiliki dasar dalam jalur informasi, dia tidak dapat melihat misteri menara ini. Namun, dia dapat menebak bahwa menara ini memiliki semacam pengaturan untuk melestarikan, mengangkut, dan menghancurkan cacing Gu ini. Menara informasi bangau putih memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan memperbarui informasi. Sebagian besar jenis intelijen dapat ditemukan di dalamnya. Tentu saja, rahasia sejati hanya dapat diperoleh oleh para petinggi. Meskipun Fang Zheng adalah sesepuh tertinggi, dia tidak dapat menjadi petinggi Sekte Bangau Abadi. Karena identitas khususnya, dia dikucilkan oleh yang lainnya. Di masa lalu, Fang Zheng masih bodoh dan polos, tetapi setelah bertahun-tahun ini, dia telah memahami politik ini. Dia tidak merasa bangga karena memiliki pemahaman ini. Sebaliknya dia hanya tersenyum pahit. Dia sekarang dapat memahami keadaan yang dihadapi Fang Yuan di Gunung Qingmao. Dengan situasi Fang Yuan saat itu, dia tidak diterima oleh para petinggi. Untuk menjadi lebih kuat, dia hanya bisa menggunakan tipu daya dan perampokan. Sebenarnya, sejak didirikannya Sekte Bangau Abadi, bukankah mereka sudah melakukan ini selama ini? Mereka menguasai banyak sumber daya. Banyak dari titik sumber daya ini dulunya dimiliki oleh jalur iblis atau makhluk abadi tunggal. Dan meskipun pengadilan surgawi dikenal karena kebenarannya, itu tidak sepenuhnya benar. Melihat sejarah, semua wilayahnya direnggut dari manusia varian. Pengadilan surgawi hanya mewakili kebenaran umat manusia. Fang Zheng berpikir dalam hati. Para dewa Gu jalur kebenaran benua tengah lainnya tidak akan berpikir seperti ini secara normal, itu adalah ide yang sesat. Namun, Fang Zheng pernah tinggal bersama para pria berbulu. Meskipun dia dikucilkan, dia benar-benar merasakan budaya dan kebiasaan hidup para pria berbulu, dia memahami mereka. Bagaimana mungkin para dewa Gu lainnya hidup dan tumbuh di lingkungan yang didominasi oleh manusia varian? Pengalamannya yang unik memberi Fang Zheng perspektif yang unik. Semua kesulitannya di masa lalu kini telah menjadi kekayaannya, meskipun visinya tidak luas, itu unik. Namun, posisi seseorang menentukan pandangan dan perilakunya, saya tetap lebih menyukai kebenaran pengadilan surgawi. Fang Zheng tersenyum pahit saat dia memeriksa informasi tersebut. Binatang buas yang terpencil, lembu gunung emas, ini dia. Dia naik beberapa lantai saat dia menemukan jalur informasi Gu Fana yang sesuai. Setelah indera ketuhanannya menyelidikinya, ia memperoleh gelombang informasi. Lembu gunung emas itu sebesar gunung. Ia adalah spesies betina dan suka memakan saripati logam. Setelah memakan beberapa ratus kilogram saripati logam, ia akan memasuki gua dan tidur. Makan dan tidur, tidur dan makan. Itu kehidupan yang baik. Fang Zheng tertawa. Ia terus mengamati, tanduk adalah bagian tubuh lembu gunung emas yang paling berharga. Setiap 100 tahun, tanduk itu tumbuh 10 kaki, ia akan terus tumbuh dan memanjang, melengkung hingga melingkari seluruh kepala, leher, dan perut. Setelah mencapai perut, tanduk yang tajam itu akan berubah menjadi kulit tebal. Selama lembu itu menggerakkan kepalanya, ia akan menarik ke depan dan memotong kulit rahimnya,
keturunan yang disebut anak lembu emas akan melompat keluar dari luka ini dan lahir. Mata Fang Zheng berkedip saat ia bergumam, metode reproduksi ini seperti manusia batu. Fang Zheng terus melihat, setelah lembu gunung emas melahirkan, karena lukanya sangat besar, ia akan sangat kesakitan, ia akan berteriak keras saat mengeluarkan banyak darah. Jika anak lembu emas yang baru lahir memilih untuk menjilati luka induknya, tanda dao di lidah mereka akan menyembuhkan lembu gunung emas dengan cepat, sampai mereka pulih sepenuhnya. Tetapi jika mereka memilih untuk tidak melakukannya, induknya akan mati. Anak lembu dapat meminum darah induknya dan menjadi lebih kuat dengan cepat, melewati masa lemah menjadi anak lembu dengan cepat. Sangat menarik, Fang Zheng mendesah dalam hati. Kehidupan lembu gunung emas adalah makan dan tidur. Ini berarti bahwa setelah melahirkan, jika anak sapi memilih untuk menyelamatkan induknya tidak akan merawat mereka. Setelah menelan banyak makanan, induknya akan berhibernasi. Demi kelangsungan hidup anak sapi itu sendiri, lebih bermanfaat untuk tidak menyelamatkan induknya. Jadi, sebagian besar anak sapi akan menyaksikan induknya mati, hanya sebagian kecil yang akan menjilati luka dan menyelamatkannya. Ketika seekor lembu melahirkan, itu seringkali berarti tragedi. Tetapi untuk bertahan hidup, ini perlu, tetapi saya lebih menyukai anak sapi yang menyelamatkan induknya. Fang Zheng memperhatikan saat dia memutuskan rencananya. Dia meninggalkan menara informasi, keyakinannya pada misi sekte ini benar-benar berbeda dari sebelum dia melihat informasi itu. Dia memutuskan untuk menargetkan kebiasaan lembu gunung emas itu. Bukankah dia suka memakan saripati logam? Kemudian dia akan membuat saripati logam, seperti bagaimana orang menggunakan umpan ikan untuk memancing, dia akan menggunakan saripati logam untuk memancing lembu itu. Fang Zheng memiliki kekuatan di atas rata-rata, setelah membiasakan diri dengan banyak gerakan pembunuh abadi jalur darah selama periode waktu ini di dalam lubang abadi miliknya, ia kini mampu bertarung melawan lembu gunung emas. Namun, jika ia dapat menggunakan setengah kekuatannya, mengapa ia harus mengerahkan seluruh tenaganya? Cara terbaik adalah melawan musuh dengan kebijaksanaan, menggunakan semua kelebihan yang dapat ia temukan, untuk menyimpan sisa kekuatannya untuk kemungkinan kecelakaan. Ini adalah kebiasaan yang diperoleh Fang Zheng setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam kehidupan fananya. Beberapa hari kemudian, Fang Zheng tiba di tujuannya. Ia memasuki lembah secara diam-diam, meninggalkan sejumlah besar saripati logam di daerah tempat lembu gunung emas sering berkeliaran. Ketika lembu gunung emas itu mendekat, ia mengendus saat cahaya bersinar di matanya, ia dengan cepat menemukan saripati logam yang terkubur dalam. Lembu gunung emas itu mulai menggunakan kuku dan tanduknya untuk menggali. Batu-batu terlempar saat awan debu naik, saripati logam itu dengan cepat digali, lembu gunung emas yang gembira itu mulai melahapnya. Aku berhasil, Fang Zheng mengamatinya sendiri, dia diam-diam sangat gembira. Dia menunggu dengan sabar lembu gunung emas yang telah makan sampai kenyang untuk kembali ke gua dan tidur. 3 hari kemudian, teriakan lembu gunung emas terdengar dari dalam gua. Fang Zheng yang sedang tidur terbangun karena terkejut, setelah bereaksi, dia bersorak, racunnya akhirnya menyebar, sekarang sedang bekerja. Namun dia tidak memasuki gua, dia menunggu di luar dengan sabar. Rasa sakit yang hebat dari racun itu membuat lembu gunung emas itu mengamuk, dia mengamuk di dalam gua, menyebabkan seluruh gunung berguncang, hutan di sekitarnya menjadi kacau karena sejumlah besar makhluk hidup berhamburan. Setelah beberapa lama, keributan di dalam gua berangsur-angsur mereda. Fang Zheng kini memasuki gua dan bertarung sengit melawan lembu gunung emas yang setengah lumpuh itu. Setelah beberapa saat, melihat bahwa lembu gunung emas itu benar-benar gelisah, Fang Zheng meninggalkan gua itu. Bertarung melawan lembu gunung emas di dalam gua itu terlalu berbahaya. Jika ia menyerah, bahkan sebagai seorang dewa Gu peringkat 6, Fang Zheng akan berada dalam masalah. Dan Fang Zheng ada di sini untuk menangkap lembu gunung emas itu hidup-hidup. Ia tidak ingin menghancurkan daerah itu dan menyebabkan semua makhluk hidup kehilangan tempat tinggal mereka. Fang Zheng meninggalkan gua itu, lembu gunung emas itu mengikutinya. Keduanya bertarung di lembah itu, akhirnya, Fang Zheng menggunakan jurus pamungkas darah berubah dingin untuk membekukan lembu gunung emas itu dan menangkapnya hidup-hidup. Akan tetapi, ketika ia hendak mengirim lembu gunung emas itu ke dalam lubang abadinya, aura yang kuat melonjak dari tubuh lembu gunung emas itu. Pada saat yang sama, sebuah kuali perunggu emas memaksa keluar dari tubuh lembu gunung emas itu. Ini, Fang Zheng sangat terkejut. Pada saat berikutnya,
seorang dewa abadi peringkat 8 terbang keluar dari kuali emas. Spiritualitas tersembunyi di dalam esensi logam, cahaya ilahi tertidur selama 300.000 tahun. Berkat keberuntungan besar aku melihat cahaya hari, dengan rasa terima kasih kepada martir darah yang benar. Dewa abadi peringkat 8 wanita ini bernyanyi perlahan saat dia mendarat di depan Fang Zheng, tersenyum padanya, teman kecil, kaulah yang membangunkanku. Fang Zheng tercengang, dia tidak mengantisipasi situasi seperti itu. Jurus pamungkas abadi, pedang benang emas. Fang Yuan berteriak keras saat dia menggunakan jurus pamungkas. Seketika, benang emas yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya, menusuk ke sekelilingnya seperti landak, menusuk semua yang ada di jalan mereka. Krek krek krek. 3 dewa Gu di sekitarnya pucat dan terkejut, mereka ingin menghindar tetapi sudah terlambat, tubuh dan jiwa mereka sepenuhnya ditembus oleh benang emas yang tak terhitung jumlahnya. Plop, 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 3 dewa Gu jatuh ke tanah, tak bernyawa. Fang Yuan bernapas dengan kasar, ini adalah pertempuran yang sulit, setelah akhirnya membunuh musuh, dia sangat lelah. Dunia tempat dia berada mulai menghilang hingga benar-benar hilang. Hanya jiwa Fang Yuan yang sunyi yang tersisa di dalam mini Green Heaven dari celah abadi yang berdaulat dengan luka parah. Aku akhirnya melewati adegan terakhir. Itu benar-benar sulit. Jika aku tidak menggunakan Unravel Dream pada saat yang paling penting, untuk menemukan celah kecil itu, aku pasti akan gagal. Setelah jiwa Fang Yuan kembali ke tubuhnya, dia masih merasakan beberapa emosi dari sebelumnya. Ini adalah alam mimpi jalur pedang. Di dalam alam mimpi ini, kekuatan Fang Yuan rendah, terutama di adegan terakhir, setiap musuh Gu Immortal lebih kuat darinya. Dia harus terus mencoba dan memanfaatkan konflik di antara musuh-musuh ini untuk mengganggu mereka, menciptakan peluang bagi dirinya sendiri sehingga dia bisa tetap berdiri. Akhirnya, setelah 100 kali mencoba dan keberuntungan yang luar biasa, dia berhasil membunuh 3 musuh Gu Immortal terakhir. Tapi aku berhasil, tidak buruk. Level pencapaian jalur pedangku telah mencapai Grandmaster. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri, dia menjadi sangat senang. Dia memiliki cukup banyak Gu Immortal jalur pedang, dia hanya kekurangan level pencapaian jalur pedang. Kelemahan ini akhirnya dihilangkan, di masa depan, kekuatan pertempuran jalur pedangnya juga akan meningkat pesat. Setelah beristirahat, Fang Yuan pulih sepenuhnya dan terus menjelajahi alam mimpi. Ini mungkin alam mimpi jalur manusia. Jiwa Fang Yuan yang sunyi tiba di alam mimpi berikutnya saat dia melihat dengan penuh harap. Memeras jalur lurus perbatasan selatan adalah pilihan yang tepat. Ini memberi Fang Yuan sejumlah besar alam mimpi untuk dijelajahi. Nilai dari alam mimpi ini sangat tinggi baginya. Karena Fang Yuan tidak kekurangan sumber daya, Gu Abadi, jurus pamungkas, atau resep Gu Abadi, ia hanya kekurangan level pencapaian dan pengalaman nyata. Jiwanya yang sunyi memasuki alam mimpi. Dunia yang ia lihat langsung berubah. Ini adalah medan perang, dipenuhi asap dan debu, teriakan dan pembunuhan terdengar di sekelilingnya. Pemimpin klan, hati-hati. Fang Yuan baru saja melihat ketika seseorang berteriak padanya. Fang Yuan merasakan sesuatu yang salah, dia dengan cepat menghindar. Namun, tubuhnya tidak dapat bergerak secepat pikirannya, rasa sakit yang hebat menyerangnya. Fang Yuan jatuh ke tanah, melihat lubang di dadanya, hanya separuh jantungnya yang tersisa. Ini, Fang Yuan terdiam, dia berteriak keras, di mana Gu Master penyembuh. Tetapi tidak ada jawaban, dunia mulai berputar, berubah gelap dengan cepat. Pada saat berikutnya, jiwa Fang Yuan yang sunyi menderita luka berat saat dia didorong keluar dari alam mimpi. Menggunakan bunyali, jiwa Fang Yuan yang sunyi pulih dengan cepat, setelah beristirahat, dia memasuki alam mimpi lagi. Menghindar. Fang Yuan masuk dan segera menghindar. Pemimpin klan, hati-hati. Gu Master di sampingnya berteriak. Gerakan Fang Yuan tiba-tiba membeku saat dia menderita pukulan fatal lagi. Saat dia jatuh ke tanah, dia menyadari, Gu Master yang memanggilku tadi adalah mata-mata. Dia menggunakan metode jalur informasi yang berpura-pura memberitahuku tetapi sebenarnya adalah jurus pembunuh yang mematikan yang menahan tindakanku. Tidak ada Gu Master penyembuh di sekitarku. Dengan mata-mata ini, aku hanya bisa mencoba melewati ini dengan kekuatanku sendiri. Di alam mimpi, kekuatan Fang Yuan sangat terbatas, dia hanya bisa menggunakan kemampuan karakter dalam mimpi. Awalnya, Fang Yuan tidak ingin melakukan ini, karena dia punya terlalu sedikit waktu untuk bereaksi, dia tidak bisa memeriksa cacing Gu yang dimilikinya. Sebelum dia memeriksanya,
dia pasti akan terbunuh. Fang Yuan hanya bisa menerima kekalahannya dan mencoba untuk ketiga kalinya. Plop, dia mati lagi. Kembali ke kenyataan, Fang Yuan merasa gelisah, bagaimana ini bisa terjadi. Aku tidak bisa memeriksa bukaanku sendiri. Bagaimana aku bisa melakukan apapun tanpa mengetahui cacing gu apa yang kumiliki? Alam mimpi membatasinya, dia tidak bisa memeriksa cacing gu apa yang dimilikinya. Tebak, itu tidak realistis. Fang Yuan mencoba untuk keempat kalinya. Berbeda dari dua penjelajahan sebelumnya, Fang Yuan menggunakan Unravel Dream kali ini. Pemimpin klan, hati-hati. Gu Master di sampingnya berteriak. Plop, Fang Yuan menderita pukulan fatal, dia jatuh ke tanah. Pemimpin klan, tidak mungkin, pemimpin klan memiliki gu keadilan padanya, bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah. Pengkhianat itu berteriak di sampingnya. Setelah penjelajahan gagal, jiwa Fang Yuan yang sunyi terlempar keluar dari alam mimpi lagi. Gerakan pembunuh abadi Unravel Dream hanya memberiku satu petunjuk. Pengkhianat itu mengucapkan kalimat tambahan, menunjukkan bahwa aku punya keadilan gu. Kalau begitu mari kita gunakan. Selama penjelajahan kelima Fang Yuan, pada saat yang genting, ia menggunakan gu keadilan. Pemimpin klan, berhati-hatilah. Teriak pengkhianat itu. Gerakan menghindar Fang Yuan membeku lagi. Gu keadilan. Cahaya putih yang menusuk keluar dari tubuh Fang Yuan, kecepatannya kembali normal saat ia menghindari pukulan fatal itu. Huff, aku berhasil. Fang Yuan berguling di medan perang saat ia dengan cepat melihat sekeliling, menilai daerah itu. Ini adalah sebuah desa. Di mana-mana, ada puing-puing dan mayat-mayat tergeletak di tanah. Konflik antara dua klan, ini sudah pada tahap pemusnahan klan. Tetapi Fang Yuan menemukan bahwa ia bukanlah korban, ia adalah penyerbu, pihaknya memiliki keuntungan mutlak. Ini adalah pertarungan tingkat manusia dan aku adalah pemimpin klan, dengan hanya memimpin para Master Gu ini, kita bisa menang. Fang Yuan memiliki suasana hati yang tenang dan kalem. Tetapi apakah syarat untuk membersihkan alam mimpi ini memenangkan pertempuran? Mari kita coba. Setelah itu, Fang Yuan gembira mengetahui bahwa lubangnya dapat diperiksa lagi. Karakter alam mimpi memiliki tingkat kultivasi peringkat 5 dan banyak gu fana. Ada 5 hingga 6 gu peringkat 4, dan 1 gu peringkat 5 yang merupakan gu keadilan. Fang Yuan segera mengerti saat dia tersenyum, dengan cacing gu ini, aku bisa menyelesaikan ini sendiri. Baik itu memimpin pasukan atau bertarung secara pribadi untuk mendapatkan kemenangan, itu sangat mudah bagi Fang Yuan. Tuan pemimpin klan, pada saat ini, pengkhianat itu muncul, menunjukkan ekspresi khawatir. Fang Yuan tersenyum dingin, aku akan membunuh pengkhianat ini terlebih dahulu. Dia segera menyerang, membunuh pengkhianat itu dengan satu gerakan mematikan. Pemimpin klan, apa yang kamu lakukan? Wakil pemimpin klan sudah mati, pemimpin klan membunuhnya. Lagi pula aku benar, klan Chen mencoba untuk menjatuhkan klan San kita. Pemberontak, pemberontak, mari kita balas dendam untuk Tuan San. Fang Yuan terkejut, dia membunuh pengkhianat itu tetapi setengah dari Master Gu mulai memberontak dan menyerang. Adegan itu menjadi kacau, pertempuran 3 arah dimulai. Fang Yuan menyadari bahwa ini buruk, aku memiliki gu keadilan peringkat 5, itu dapat memberiku kekuatan besar. Dengan kekuatanku, aku masih bisa menang dan membunuh semua lawan. Tapi, pengkhianat ini seharusnya tidak ditangani dengan santai. Seperti yang diharapkan, meskipun Fang Yuan menang, hanya ada beberapa gu master yang tersisa di medan perang. Mayat dan bagian tubuh yang rusak ada di mana-mana, darah mengalir seperti sungai. Dunia menghilang saat jiwa Fang Yuan yang sunyi terlempar keluar lagi. Tapi kali ini, dia tidak menderita banyak luka. Hasil ini membuat Fang Yuan semakin yakin, ini berarti kemenangan memang syarat untuk melewati babak pertama. Namun, jenis kemenangan itu penting. Jika kekalahannya terlalu besar, aku tidak akan bisa melewatinya. Fang Yuan memasuki alam mimpi lagi dengan pengetahuan barunya. Kali ini, dia menoleransi keberadaan pengkhianat itu, dia maju sebagai pelopor dan menggunakan gu keadilan beserta banyak jurus pembunuh untuk membantai musuh, memperoleh kemenangan sempurna. Pemimpin klan Tuan sangat berani. Kita menang, kita menang. Klan Ni akhirnya dimusnahkan. Hahaha, di tengah gelombang kegembiraan dan tawa, alam mimpi memasuki babak kedua. Di dalam aula, lampu-lampu terang bersinar. Ada makanan dan anggur lezat di atas meja, puluhan Master Gu berkumpul di sini saat mereka menikmati pesta mewah.
Fang Yuan mendapati bahwa dia sedang duduk di samping kursi utama, di sebelah kirinya adalah pemimpin klan Chen, yang sedang duduk di kursi utama. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan terkejut, di adegan sebelumnya, aku berperan sebagai pemimpin klan Chen, tetapi kali ini, aku benar-benar menjadi wakil pemimpin klan pengkhianat. Fang Yuan melihat ini untuk pertama kalinya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia segera berpikir, tidak heran aku tidak bisa membunuh pengkhianat di adegan pertama. Karena dia adalah karakter berikutnya yang harus aku perankan, sekarang, bagaimana aku bisa melewati ini? Fang Yuan melihat situasi itu dengan mata dingin. Pemimpin klan Chen meneguk anggur dalam mulut besar sambil meletakkan gelas anggur yang kosong, mendesah, kita akhirnya menang. Saudaraku, sejujurnya, aku akhirnya bisa tenang sekarang. Ketika aku mendengar bahwa klan Ni berencana untuk menghancurkan gunung, aku sama sekali tidak bisa tidur. Mereka tidak mampu bersaing dengan aliansi kedua klan kita, jadi mereka membuat rencana yang sangat kejam, itu benar-benar jahat. Untungnya, surga tidak buta, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, orang-orang ini mati karena balasan yang setimpal. Fang Yuan tidak tahu harus berkata apa. Pemimpin klan Chen ini bodoh, dia tidak menyadari niat jahat wakil pemimpin klan ini. Namun, itu tidak mengejutkan. Selama adegan pertama, meskipun wakil pemimpin klan menggunakan metode jalur informasi, dia menyamarkannya sebagai peringatan akan adanya kekhawatiran, tidak ada jejak yang tertinggal, sungguh sulit untuk diperhatikan. Fang Yuan memiliki firasat tajam karena dia adalah seorang Gu Immortal, dia menyadari rencana jahat wakil pemimpin klan. Ketika dia mencoba membunuh pengkhianat di adegan pertama, pemberontakan terjadi. Tunggu, bahkan jika anggota wakil pemimpin klan melihatnya terbunuh, mereka tidak akan bertindak begitu bersatu, kan? Pasti ada beberapa orang yang ragu-ragu selama kekacauan. Tetapi orang-orang ini memberontak secara bersatu, setelah wakil ketua klan terbunuh, mereka bertindak bersama dan membalas dendam pada anggota klan Chen tanpa menahan diri. Fang Yuan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi, dia mengerti, jadi itu berarti niat wakil ketua klan untuk menyakiti ketua klan Chen bukanlah rencananya sendiri, itu adalah rencana kolektif seluruh klan San. Fang Yuan memikirkan hal ini saat ekspresi ketua klan Chen tiba-tiba berubah, dia memegang perutnya saat dia berdiri, mundur beberapa langkah, anggur ini, beracun. Anggurnya beracun. Tubuh pemimpin klan Chen bergetar saat dia menatap Fang Yuan dengan marah, wakil pemimpin klan San, ini anggurmu. Apa yang coba kau lakukan? Ini adalah perubahan kejadian yang tiba-tiba, Fang Yuan sedikit linglung. Namun sebelum dia mengatakan apapun, Gu Master di sampingnya berdiri dan terkekeh, apa yang kita lakukan? Kami membunuhmu, kami melenyapkan anggota klan Chen. Sepanjang sejarah, gunung ini adalah milik klan San, baik klan Chen maupun klan Ni, kalian berdua awalnya adalah pelayan klanku. Kau bohong, ini adalah gunung klan Chen-ku sejak awal, leluhur kami baik dan menerima kedua klanmu setelah kau dipaksa meninggalkan gunungmu yang hancur. Gu Master klan Chen menegur dengan suara keras. Master Gu klan San yang berbicara melanjutkan dengan suara dingin, pelayan yang tidak tahu malu, tidak ada gunanya bicara. Sekarang sudah terlambat, pemimpin klanmu telah meminum anggur beracun ini, kami menciptakannya menggunakan Gu hati wanita, itu melawan Gu keadilan pemimpin klanmu. Tanpa pemimpin klanmu, bagaimana kalian anggota klan Chen bisa melawan klan San kami? Master Gu klan Chen menjadi pucat saat mereka menyadari masalahnya sekarang. Fang Yuan kembali linglung, dia berbalik dan bertanya kepada Master Gu klan San di sampingnya, siapa yang memberitahumu bahwa Gu hati wanita dapat menciptakan anggur beracun yang melawan Gu keadilan? Master Gu klan San adalah ajudan wakil pemimpin klan, dia tercengang saat dia bertanya dengan nada tercengang, apa? Tuan, bukankah kau sendiri yang memberitahuku? Apa? Fang Yuan tidak bisa berkata apa-apa. Ledakan, pemimpin klan Chen meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, pucat dan amarah menghilang di wajahnya saat ekspresinya berubah serius. Dia menatap Fang Yuan dengan mata penuh amarah, dia berteriak dengan nada heroik, San Xing. Dasar bajingan tak bermoral, beraninya kau menggunakan rencana jahat ini padaku, aku salah menilai dirimu. Aku salah menilai kepribadianmu, aku benar-benar mengira kau bersedia mengorbankan dirimu untuk gambaran besar dan menyerahkan peran pemimpin klan kepadaku. Jadi kau selalu takut padaku keadilan dan kekuatanku, itulah sebabnya kau memilih untuk menyembunyikan ambisimu.
Fang Yuan merasakan sakit kepala yang tajam saat dia berpikir cepat, pemimpin klan Chen memiliki tingkat kultivasi peringkat 5. Aku hanya peringkat 4 sekarang, cacing buku juga lebih lemah darinya. Jika kita bertarung, aku tidak akan menjadi tandingan pemimpin klan Chen. Ajudan di sampingnya berteriak ketakutan, apa yang terjadi? Dia minum anggur beracun tetapi Gu Keadilan masih bekerja. Tuan Sansing, bukankah kau mengatakan? Mata Fang Yuan langsung bersinar terang, dia memikirkan solusi untuk ini. Memang, selama Gu Keadilan berhenti bekerja, pemimpin klan Chen akan diracuni, kekuatannya akan jatuh, dia tidak akan menjadi lawan yang mustahil. Jadi begitulah, Fang Yuan tewas akibat serangan pemimpin klan Chen, tetapi ia tersenyum tipis. Upaya kedua menuju alam mimpi. Di dalam aula, lampu-lampu terang bersinar. Ada makanan dan anggur lezat di atas meja, puluhan Master Gu berkumpul di sini sambil menikmati pesta mewah. Pemimpin klan Chen meneguk anggur dalam-dalam sambil meletakkan cangkir anggur yang kosong, sambil mendesah, akhirnya kita menang. Saudaraku, sejujurnya, aku baru bisa tenang sekarang. Ketika aku mendengar bahwa klan Ni berencana untuk menghancurkan gunung, aku sama sekali tidak bisa tidur. Mereka tidak mampu bersaing dengan aliansi kedua klan kita, jadi mereka menciptakan rencana yang sangat kejam, itu benar-benar jahat. Syukurlah, surga tidak buta, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, orang-orang ini mati karena balasan yang setimpal. Fang Yuan tertawa dingin, berkata dengan ringan, ada alasan di balik ini. Klan Ni tidak membuat rencana yang sangat kejam, akulah yang mengaturnya dan menipumu. Orang-orang yang kau bunuh semuanya tidak bersalah. Apa? Pemimpin klan Chen benar-benar terkejut, dia menatap Fang Yuan dengan tak percaya, Saudara San, apakah kamu minum terlalu banyak? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Fang Yuan menatap pemimpin klan Chen dengan tatapan menakutkan, kamu terlalu naif, kamu terus berada dalam kegelapan selama ini. Kamu adalah pembunuh berdarah dingin, berapa banyak orang tak bersalah yang telah kamu bunuh? Tanganmu dipenuhi dengan darah, keadilanmu hanyalah kedok. Kamu kasar dan bodoh, juga, kamu minum terlalu banyak. Apa, kamu meracuni anggur? Pemimpin klan Chen memegang perutnya karena terkejut saat dia jatuh ke tanah. Para Master Gu klan Chen terkejut dan takut, sementara para Master Gu klan San siap dan segera menyerang. Pemimpin klan Chen ingin melakukan perlawanan tetapi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Ajudan Fang Yuan berteriak dengan gembira, anggur itu efektif, Gu Keadilan pemimpin klan Chen telah dinetralkan. Fang Yuan ingin memutar matanya. Untuk mengaktifkan Gu Keadilan, selain esensi purba, Master Gu juga perlu percaya bahwa mereka berada di pihak keadilan. Kata-kata Fang Yuan membuat pemimpin klan Chen memasuki keadaan kacau, dia curiga pada dirinya sendiri dan merasa sangat malu, dia tidak bisa mengaktifkan Gu Keadilan lagi. Pertarungan meletus dan berakhir dengan cepat. Klan San datang dengan persiapan, semua anggota klan Chen, dari pemimpin klan hingga anggota klan lainnya, semuanya telah ditangani. Ketika aula kembali tenang, Master Gu klan Chen telah tewas atau terluka, mereka yang masih hidup ditangkap. Adegan kedua telah berlalu. Selama adegan ketiga, Fang Yuan berada di dalam sel, satu-satunya teman satu sel yang dimilikinya adalah pemimpin klan Chen itu. Tubuhnya penuh luka, vitalitasnya lemah, wajahnya pucat, matanya diwarnai ungu gelap, dia sangat teracuni. Fang Yuan melihat luka-lukanya, dia jelas telah diinterogasi dan berada di ambang kematian. Meski begitu, keempat anggota tubuh dan leher pemimpin klan Chen dirantai, dia tergeletak di tanah, hampir tidak bernapas. Apa situasi ini? Fang Yuan menatap dirinya sendiri, tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga dirantai, tubuhnya tua dan lemah, dia kurus seperti ranting, dia berada dalam kondisi yang hampir sama dengan pemimpin klan Chen. Meskipun dia memiliki bukaan tingkat 4, bukaan itu sudah hancur, dia juga tidak memiliki cacing Gu. Apa yang harus kulakukan? Aku bukan wakil pemimpin klan pengkhianat tetapi orang lain sekarang. Saat ini, selain aku, hanya orang ini yang ada di dalam sel. Kurasa aku perlu berbicara dengannya untuk mencari tahu. Fang Yuan tertawa sendiri dan ingin berbicara tetapi pemimpin klan Chen berbicara terlebih dahulu, tidak perlu mengejekku, ayah. Ayah, Fang Yuan terkejut, dia bertindak sebagai ayah dari pemimpin klan Chen. Lalu mengapa dia dikurung di sini? Melihat situasinya, dia telah ditahan di sini untuk waktu yang lama, dia bukan pendatang baru seperti pemimpin klan Chen ini.
Pemimpin klan Chen melanjutkan, "Ayah, akulah yang mengalahkanmu dan mengurungmu di sini. Tapi aku tidak pernah menyesalinya. Kamu korup, buktinya jelas, kamu tidak memihak atau adil, kamu tidak layak menjadi pemimpin klan Chen. Menurut aturan, kamu pantas mendapatkan hukuman ini. Jadi kamu pengadu." Fang Yuan menyindir. Pemimpin klan Chen menambahkan, "Demikian pula, aku tidak menyesali situasiku saat ini, aku pantas menerima ini. Aku membunuh begitu banyak orang tak bersalah, tanganku ternoda oleh darah anggota klan Ni. Aku pantas mati." Hehehe, pemimpin klan Chen tertawa menyedihkan, "Klan San ingin memaksaku untuk menyerahkan keadilanku, tetapi apa yang bisa mereka lakukan?" Teriakan mereka, suara cambukan mereka, suara besi panas yang membakar dagingku, semua suara ini seperti tangisan penderitaan dan ketidakadilan anggota klan Ni. Aku lebih suka mereka mencambukku lebih keras dan membiarkanku menderita lebih banyak rasa sakit. Tetapi ini tidak dapat menebus dosaku. Itu tidak dapat membatalkan kesalahanku. Aku ingin mati, biarkan aku mati saja. Aku pantas menerima ini. Ah, pemimpin klan Chen menggerutu sambil gemetar, dia telah meninggal. Kematiannya membuat penjaga waspada, segera, San Xing yang telah mengambil alih posisinya tiba. "Sialan, kita tidak bisa mendapatkan keadilan Gu sekarang." San Xing sangat marah, dia menggertakkan giginya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Fang Yuan dengan marah, "Orang tua, bukankah kita setuju bahwa kamu akan mendesak putramu untuk menyerahkannya? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak berguna, pergilah bergabung dengan putramu." Retak, San Xing berkata demikian sambil bertindak, memenggal kepala Fang Yuan. Eksplorasi gagal, jiwa Fang Yuan yang kesepian diusir dari alam mimpi lagi. Kali ini, Fang Yuan beristirahat cukup lama. Adegan ketiga adalah adegan terakhir, eksplorasi Fang Yuan gagal, jiwanya yang kesepian menderita luka parah. Sambil memulihkan diri, dia memikirkannya, di adegan ketiga, "Aku adalah ayah pemimpin klan Chen tetapi aku lumpuh, tidak ada harapan untuk melarikan diri dengan kekuatanku. Kunci untuk ini seharusnya adalah pemimpin klan Chen. Lalu, apa syarat untuk melewati alam mimpi ketiga?" Fang Yuan memiliki banyak pengalaman di alam mimpi sekarang, dia adalah orang nomor 1 di dunia. Pertanyaan ini tidak membuatnya bingung lama, dia segera mengerti. Dua adegan alam mimpi pertama memiliki identitas yang berbeda tetapi kondisinya sama. Itu untuk memenuhi kebutuhan karakter. Di adegan pertama, aku adalah pemimpin klan Chen, aku perlu memperoleh kemenangan dengan klanku, dan itu harus menjadi kemenangan yang indah tanpa banyak kerugian. Di adegan kedua, aku adalah wakil ketua klan San Xing, aku harus berhasil dalam rencanaku dan menekan keadilan Gunya. Dan sekarang di adegan ketiga, aku adalah ayah ketua klan Chen, anakku mengurungku di sel penjara untuk waktu yang lama, aku ingin mendapatkan kembali kebebasan. Jadi, aku memilih untuk bekerja sama dengan San Xing agar anakku menyerahkan keadilan Gu, sehingga aku bisa bebas. Fang Yuan memasuki mimpi itu lagi. Fang Yuan tertawa dingin. Ketua klan Chen berbicara terlebih dahulu, "Tidak perlu mengejekku, ayah. Kau adalah anakku, bukankah mengejekmu seperti mengejek diriku sendiri karena gagal membesarkanmu dengan baik? Aku hanya menyesalinya, aku mengorbankan diriku demi dirimu, aku ingin keadilanmu membawa klan Chen menuju kejayaan dan kemakmuran, tetapi untuk berpikir bahwa kau akan menjadi tahanan yang bahkan tidak percaya pada dirinya sendiri. Aku salah tentangmu, jika aku tahu ini, aku tidak akan membuat bukti palsu tentang korupsiku," kata Fang Yuan. Ketua klan Chen tercengang, dia penasaran, "Ayah, apa maksudmu?" Fang Yuan tertawa dingin tetapi tidak berbicara. Pemimpin klan Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, ayah, kau korup, buktinya ada di sana, bagaimana mungkin itu palsu?" Fang Yuan tertawa dingin lagi, "Kau pikir itu nyata, jadi itu pasti nyata. Lalu bagaimana dengan masalah klan Ni?" Pemimpin klan Chen kehilangan kata-kata. Fang Yuan melanjutkan, "Aku berpura-pura tidak peduli padamu tetapi aku diam-diam membesarkanmu dengan usaha keras. Untuk menggunakan Gu keadilan, Master Gu perlu percaya dengan teguh pada keadilannya sendiri. Karena kau terlalu muda, dan pemahamanmu tentang keadilan terlalu dangkal, aku harus melakukan ini dan mengorbankan diriku sendiri agar kau memahami keadilanmu. Ayah, bicaralah dengan jelas, apa kebenaran saat itu?" Fang Yuan terkekeh, apakah kebenaran benar-benar sepenting itu? Pemimpin klan Chen tidak ragu, dia langsung menjawab, "Tentu saja.
Tanpa kebenaran, bagaimana mungkin ada keadilan? Itulah sebabnya aku mengatakan pemahamanmu terlalu dangkal. Apakah keadilan berhubungan erat dengan kebenaran? Fang Yuan berkata perlahan, biarkan aku bertanya padamu, ketika kamu membantai klan Ni, apakah itu tindakan keadilan? Bahkan jika mereka benar-benar punya rencana untuk menghancurkan gunung kita, dari sudut pandang mereka, kamu adalah seorang pembunuh yang mencoba membantai seluruh klan mereka, dengan melawanmu dan mempertahankan rumah dan keluarga mereka, bukankah itu juga keadilan? Ini, pemimpin klan Chen merenung. Musuh dari musuh adalah teman. Dari sudut pandang mereka, apa yang disebut rencana untuk menghancurkan gunung hanyalah bentuk pencegahan, mereka takut klan Chen dan klan San akan bersekutu. Tetapi pada akhirnya, meskipun kamu memusnahkan mereka, mereka tidak menghancurkan gunung, kan? Fang Yuan bertanya. Pemimpin klan Chen terdiam. Fang Yuan tersenyum, saya melihat Anda juga menyadari sisi keadilan mereka. Anda memicu pertempuran, membantai musuh dan juga menyebabkan kematian dan cedera pada anggota klan kita. Anda pikir itu adalah tindakan keadilan, apakah itu salah? Anda takut mereka akan menghancurkan fondasi gunung? Dalam hal itu, gunung akan runtuh saat mata air roh menghilang, nyawa akan hilang dan rumah-rumah akan hancur. Anda berpikir untuk klan Anda menghilangkan masalah terlebih dahulu, itu tidak salah. Itu juga merupakan bentuk keadilan. Sekarang lihat, kedua belah pihak memiliki perspektif keadilan mereka sendiri, bukan? Pemimpin klan Chen berpikir keras. Dia belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Fang Yuan mengamati ekspresinya saat dia berkata, biarkan saya bertanya kepada Anda, apakah keadilan bahwa seekor domba memakan rumput? Ini, bagaimana itu bisa menjadi bentuk keadilan? Pemimpin klan Chen tercengang. Dari sudut pandang domba, tanpa rumput, tidak. Akan ada makanan, mereka akan mati kelaparan, mereka harus makan rumput. Namun dari sudut pandang rumput, mereka telah bekerja keras untuk tetap hidup, keluar dari tanah dan tumbuh lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak hujan dan sinar matahari. Mereka bekerja keras tetapi domba memutuskan untuk memakannya, bahkan mencabut dan melahap semua yang ada di rumput, tanpa harapan untuk bertahan hidup. Bukankah rumput adalah korban yang tidak bersalah? Bukankah itu menyedihkan? Pemimpin klan Chen menggelengkan kepalanya, bukankah domba memakan rumput adalah hal yang wajar? Aku tidak pernah mengasihani rumput karena memang begitulah seharusnya dunia ini. Tepat sekali. Fang Yuan mengangguk, kebenaran dunia ini adalah hukum rimba, ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang, ini adalah hukum alam. Kejahatan apa yang bisa terjadi? Tidak ada yang namanya keadilan di sini. Domba memakan rumput, manusia memakan domba, itu tidak ada hubungannya dengan keadilan, itu hanya untuk bertahan hidup. Tidak ada yang namanya keadilan di surga dan di bumi, yang ada hanya keadilan yang dibuat oleh manusia. Sejak dahulu kala, manusia harus bersatu untuk mendapatkan kekuatan demi bertahan hidup, agar dapat hidup di dunia yang kejam ini. Lalu, bagaimana manusia bisa bersatu? Melalui organisasi, melalui hukum, dan melalui moral. Kita mengorganisasi klan atau sekte, mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan individu. Kita menggunakan hukum untuk mengekang orang, memberitahu orang apa yang tidak dapat mereka lakukan. Kita menggunakan moral untuk memberikan arahan, mendorong orang untuk melakukan hal-hal tertentu. Ibu-ibu penyanyang dan anak-anak berbakti, tetangga hidup rukun, mereka semua mengikuti aturan keadilan dan moral. Baik sengaja maupun tidak sengaja, sejak awal waktu, organisasi manapun akan selalu mempromosikan ini, karena organisasi mengikuti naluri bertahan hidup mereka sendiri. Petik 2, atau lebih tepatnya, organisasi dengan hukum yang komprehensif, moral yang realistis, dan sistem kelas yang tepat merasa lebih mudah untuk bertahan hidup. Setelah waktu yang lama berlalu, ini menjadi norma masyarakat untuk generasi mendatang. Pemimpin klan Chen terdiam, dia benar-benar tercengang oleh kata-kata Fang Yuan. Dia tidak pernah mempertimbangkan ini. Dia tahu bahwa keadilan itu baik, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dia tahu bahwa moral itu baik, tetapi dia tidak tahu mengapa. Dan sekarang, Fang Yuan memberitahunya jawabannya, keadilan dan moral adalah ciptaan manusia. Ini bisa jadi ciptaan sadar atau bawah sadar, orang-orang mengikuti pedoman ini dan membiarkan diri mereka bertahan hidup lebih baik di lingkungan yang tidak bersahabat, mereka dapat tetap bersatu sebagai sebuah kelompok untuk waktu yang lama. Fang Yuan menyimpulkan, ketika kamu memahami makna inti dari keadilan,
Kamu akan tahu, apa yang disebut keadilan ini seperti baju besi, itu adalah alat manusia. Ketika kamu memakainya, kamu perlu menggunakannya seperti alat. Tetapi lihatlah dirimu sekarang, baju besi-besi ini telah menjadi rantaimu, itu mengikatmu. Pemimpin klan Chen menatap Fang Yuan dengan linglung, dia tidak berbicara. Fang Yuan tersenyum tipis, kebenaran dan keadilan, apakah keduanya benar-benar berhubungan? Apa kebenaran di balik klan Ni? Apa kebenaran di balik korupsiku? Apa hubungannya ini dengan keadilan? Nak, kamu harus mengerti, keadilanmu hanyalah alat, kamu harus memanfaatkannya, jangan sampai terkekang olehnya. Pemimpin klan Chen terdiam cukup lama, setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, "Ayah, aku mengerti sekarang." Setelah berkata demikian, cahaya putih keluar dari tubuhnya, cahaya itu menyilaukan dan terang, memenuhi seluruh sekelilingnya. Alam mimpi ini memudar menjadi ketiadaan di tengah cahaya yang tajam, jiwa Fang Yuan yang sunyi kembali ke kenyataan. Penjelajahan alam mimpi berhasil. Aku menebaknya dengan benar. Ayah dan anak itu adalah pemimpin klan Chen, mereka membenci tindakan klan San. Jika aku membantu San Xing dan pemimpin klan Chen menyerahkan Gu, bahkan jika aku mendapatkan kebebasan, aku tidak akan melewati adegan terakhir. Paling-paling, aku akan diusir tanpa cedera. Hanya dengan mengajari pemimpin klan Chen dan menyelesaikan kesalahannya, aku dapat membuatnya menggunakan Gu keadilan sekali lagi untuk keluar dari penjara ini. Itulah syarat untuk menyelesaikan adegan terakhir. Alam mimpi ini cukup menarik. Oh, aku maju ke Grandmaster jalur manusia. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri dan tersenyum polos.